Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kelas 9, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan listrik statis pada saraf manusia dan juga hewan-hewan penghasil listrik. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar. Apa yang kamu rasakan ketika dicubit? Apakah kamu akan terus-menerus mencubit tanganmu? Beberapa orang bahkan ada yang langsung berkata "au" lalu mengusap-ngusap tangan ketika dicubit. Lalu bagaimana ya hal itu bisa terjadi? Bagaimana mulut bisa berkata "au" ketika tangan dicubit? Nah, hal ini berhubungan dengan cara kerja saraf dalam tubuh kita. Bagaimana saraf itu bekerja mengantarkan pesan dicubit ini ke otak, lalu otak memerintahkan mulut untuk berkata "au" dan tangan melepas cubitan dan menghembusnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar listrik statis dan interaksinya. Lalu apa hubungannya ya listrik statis dengan cara kerja saraf? Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, diharapkan kamu dapat menganalisis penerapan listrik statis pada saraf manusia, menganalisis penerapan listrik statis pada hewan-hewan penghasil listrik, serta membuat poster tentang salah satu hewan penghasil listrik. Sistem saraf manusia tersusun oleh sel saraf, seperti contohnya adalah otak. Otak ini tersusun dari ribuan sel saraf. Satu sel saraf bisa diilustrasikan seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Sebelum mempelajari tentang cara kerja saraf, mari kita pelajari dulu tentang bagian-bagian dari sel saraf beserta dengan fungsinya. Bagian-bagian sel saraf: dendrit, inti sel, badan sel, akson, mielin, dan nodus Ranvier. Dendrit, bagian sel saraf yang bercabang-cabang seperti cabang pohon. Bagian ini berfungsi untuk menerima pesan atau impuls dan menyampaikan impuls atau rangsang masuk ke badan sel. Inti sel digambarkan bulat berada di tengah-tengah badan sel. Bagian ini merupakan pusat sel yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel. Badan sel. Bagian ini berfungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsang dari dendrit ke akson. Akson, bagian ini merupakan bagian paling panjang dari sel saraf, berfungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsang keluar dari badan sel. Selubung mielin, bagian yang melapisi akson. Bagian ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nodus Ranvier, bagian ini berada di antara selubung mielin. Bagian ini berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel. Bagaimana sel saraf dapat menghantarkan impuls? Perhatikan gambar. Pada sel saraf terdapat banyak sekali ion-ion. Ion-ion ini yang membuat sel saraf menjadi benda bermuatan. Ion Na+ untuk muatan positif dan ion Cl- untuk muatan negatif. Pada saat sel saraf tidak bekerja atau dalam keadaan istirahat, bagian luar akson
bermuatan positif dan di bagian dalam bermuatan negatif. Tapi kedua ion ini tidak dapat saling tarik-menarik karena adanya membran sel. Pada saat sel saraf bekerja, pompa ion neurotransmitter akan mengakibatkan muatan positif ion Na+ masuk ke dalam akson. Pada saat inilah impuls atau sinyal akan mengalir dari badan sel ke sepanjang akson hingga ke ujung akson. Perhatikan gambar. Contoh perjalanan impuls pada akson. Sepanjang proses nomor 1, 2, dan 3, ion Na+ dipompa masuk ke dalam akson sehingga impuls mengalir cepat dari badan sel ke ujung akson. Nah, perhatikan juga animasi perjalanan impuls sel saraf berikut ini ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, bahwa penerapan listrik statis pada sel saraf ditandai dengan 1. Adanya muatan positif dan muatan negatif pada sel saraf, yaitu muatan positif ion Na+ dan muatan negatif ion Cl-. Yang kedua, adanya perbedaan muatan di luar akson dengan di dalam akson. Yang ketiga, adanya loncatan muatan ketika sel saraf bekerja untuk menghantarkan pesan atau impuls atau rangsang. Jadi, ketika tangan dicubit, maka saraf pada kulit akan menerima pesan dicubit ini dalam bentuk impuls atau sinyal listrik dan menyampaikannya ke otak. Kemudian, saraf di otak akan mengolah informasi tersebut menjadi respon yang disampaikan kembali dalam bentuk sinyal-sinyal listrik. Respon ini bisa berupa perkataan "au" atau tangan yang mengusap area yang dicubit. Kejadian ini berlangsung sangat cepat karena pesan dikirim seperti sinyal-sinyal listrik. Sekarang kita pelajari tentang hewan-hewan penghasil listrik. Sama seperti pada saraf manusia, hewan juga menghasilkan impuls atau sinyal listrik pada sel sarafnya. Impuls ini digunakan hewan untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Meskipun pada umumnya arus yang dihasilkan sangat lemah, namun ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Lalu, hewan-hewan apa saja ya yang bisa menghasilkan arus listrik yang sangat kuat? Enam contoh hewan-hewan penghasil listrik. Ada ikan belalai gajah, pari listrik, hiu kepala martil, ekidna, belut listrik, dan lele listrik. Mengapa hewan-hewan tersebut bisa menghasilkan listrik? Hewan-hewan ini memiliki organ khusus yang disebut sel elektroflux. Sel-sel inilah yang berfungsi menghasilkan listrik dengan tegangan tinggi. Pada ikan belalai gajah, ribuan sel elektropluxnya tersusun pada bagian ekor. Sel elektroflux merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Besar tegangan ini sama dengan besar tegangan listrik di rumah kamu loh. Berikutnya hiu kepala martil. Hewan ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil bisa mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Ekidna.
Ekidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsanya atau serangga. Elektroreseptornya terus-menerus dibasahi agar lebih mudah menghantarkan listrik. Belut listrik. Belut listrik biasanya ditemukan di perairan Amerika Selatan atau lebih tepatnya di Sungai Amazon. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut bisa mencapai 650 volt, yang diyakini dapat mematikan manusia dewasa serta mematikan seekor buaya besar atau aligator. Lele listrik. Lele air tawar ini berasal dari perairan tropis di Afrika. Hewan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik ini sama dengan energi yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Nah, itu tadi penjelasan tentang hewan-hewan penghasil listrik. Tugas kamu sekarang adalah carilah video tentang hewan-hewan penghasil listrik. Masing-masing berdurasi kurang 5 menit. Tontonlah video tersebut dan temukanlah informasi lain yang unik tentang hewan-hewan tersebut. Kemudian, buatlah sebuah poster tentang salah satu hewan penghasil listrik. Contoh poster ada di gambar sebelah kanan ya. Kriteria poster. Poster dibuat harus dengan menggunakan teknologi aplikasi pembuat poster. Disarankan menggunakan Canva. Kemudian, poster harus memuat judul, gambar, penjelasan gambar, dan nama pembuat poster. Sekian dari Ibu, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.